Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-360 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Pastinya banyak di antara kalian yang sudah sangat penasaran dengan kelanjutan cerita dari manga Black Clover. Apalagi di akhir halaman chapter lalu, Noel telah diperlihatkan menggunakan kekuatan serta mode dress sihir barunya. Mode dress sihir gabungan kekuatannya dengan sang dewa naga laut Leviathan. Dan akhirnya rasa penasaran kalian tersebut bisa langsung terobati di awal-awal halaman dari manga Black Clover chapter ke-360 ini. Pasalnya di halaman pertamanya kita langsung disuguhkan dengan dimulainya pertarungan antara Noel dengan Acier. Lalu menariknya, walau telah mendapat kekuatan baru, teknik sihir pertama yang Noel gunakan untuk menyerang adalah teknik si Dragon Roar. Serangan sihir yang bisa dibilang merupakan teknik pertama yang dia kuasai. Tapi meski tekniknya sama, tentunya ada perbedaan dengan teknik si Dragon Roar yang biasanya Noel gunakan dengan yang sekarang. Jangankan dari segi kekuatannya, dilihat dari bentuknya serta ukurannya saja sudah sangat berbeda. Karena teknik si Dragon Roar Noel yang biasanya memiliki bentuk naga dengan sepasang mata saja. Sedangkan yang dia gunakan saat ini mempunyai 5 pasang mata. Dan itu semua terjadi pastinya berkat Noel yang menjalin kontrak dengan Leviathan. Sebab bentuk teknik si Dragon Roar yang Noel gunakan kali ini memang mirip dengan wujud Leviathan. Walau serangan yang dilancarkan Noel di chapter ini sudah tergolong kuat, namun sayangnya serangan tersebut terlihat sama sekali tidak berarti di mata Acier. Buktinya Paladin 1 ini dapat dengan mudahnya menghancurkan serangan si Dragon Roar milik Noel. Soalnya dia hanya perlu menerjang naga air itu dengan senjata yang ada di tangannya. Dan Acier tanpa menggunakan teknik sihir apapun bisa langsung menghancurkan serangan pembuka dari Noel tersebut. Akan tetapi sayangnya sesudah kejadian itu kita tidak bisa lagi melihat keseruan duel antara ibu dan anak ini. Sebab setelah Noel serta Acier saling berteriak untuk melanjutkan bentrokan, ceritanya malah dialihkan pada pertarungan lain. Yaitu cerita dialihkan pada pertarungan Yuno dengan Lucius. Setelah Yuno gagal menebas Lucius dengan pedang sihirnya, kita memang tidak lagi bisa melihat kelanjutan pertarungan antara mereka berdua. Soalnya setelah itu jalan ceritanya lebih menyorot pada keadaan Jack, Mereoleona, Fuego Leon, Nozel sampai yang terakhir adalah mengenai datangnya Noel dengan menunjukkan kekuatan barunya. Dan mengejutkannya sesudah cukup lama tidak disorot pada chapter ini kita malah diperlihatkan jika bahwasanya sekarang Yuno sudah babak belur. Babak belur akibat sudah terlalu sering menerima serangan dari Lucius. Tapi meski sudah babak belur tentunya Yuno tidak akan menyerah. Yang ada dia malah semakin ingin mengalahkan kakak tertua dari Socrates bersaudara tersebut. Buktinya semakin lama Yuno bertarung, hal itu malah membuat kekuatannya meningkat. Yang hal tersebut bisa kita lihat dari ucapan Lucius yang mengatakan dengan pergerakan sihir bintang serta angin membuatnya mampu mengikuti penglihatan Lucius dan bergerak dengan cepat. Itu artinya dalam pertarungan kali ini sedikit demi sedikit kekuatan Yuno semakin lama menjadi semakin meningkat dan kuat. Makanya Lucius sampai berucap demikian. Lantaran dia mengakui kehebatan Yuno dalam peningkatan kekuatannya. Akan tetapi walau Yuno sudah menjadi semakin kuat serta cepat, tetap saja menurut Lucius semua itu tidak berarti. Bahkan menurutnya sekuat apapun Yuno dia pasti tetap akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Makanya di manga Black Clover chapter ke-360 ini di salah satu adegan diperlihatkan Lucius dengan percaya diri mengatakan pertarungan akan berakhir di sini. Lantaran dengan serangan yang ia lancarkan, Lucius sangat yakin kalau bahwasannya dia pasti berhasil mengendalikan jiwa milik Yuno. Namun kepercayaan Lucius itu harus runtuh seketika dikala apa yang dirinya yakini malah tidak menjadi kenyataan. Pasalnya di saat tengah genting-gentingnya inilah secara tiba-tiba Yuno mengaktifkan teknik barunya, yaitu teknik yang bernama sihir penciptaan angin roh Notus. Sebab dengan teknik ini Yuno berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh Lucius.
Soalnya ketika Yuno menggunakan teknik sihir penciptaan angin roh Notus, dia dapat menciptakan perisai yang terbuat dari angin kencang. Dan perisai tersebut mampu menolak segala jenis serangan, termasuk serangan sihir jiwa Lucius sekalipun. Pastinya Lucius sangat terkejut saat melihat serangannya berhasil ditahan oleh Yuno. Apalagi dirinya juga tidak mengetahui sihir apa yang digunakan oleh Yuno untuk menahan serangannya. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi, setelah Yuno menggunakan teknik sihir penciptaan angin roh Notus, pergerakannya menjadi lebih cepat lagi. Buktinya kali ini tebasan pedang sihir yang dia lancarkan berhasil melukai pundak kanan milik kakak tertua dari Socrates bersaudara tersebut. Namun lantaran Yuno sekarang sudah babak belur, jadinya dia hanya akan dapat bertahan menggunakan teknik sihir penciptaan angin roh Notus dalam waktu singkat saja. Makanya karena menyadari jika tekniknya tidak akan bisa bertahan lama, membuat Yuno berambisi harus segera mengakhiri pertarungan tersebut dengan cepat. Sebelum dia tidak dapat menggunakan tekniknya lagi, yang membuat kekuatannya pastinya akan menurun dengan drastis. Dan hal itu tentunya tidak diinginkan oleh Yuno. Sebab kalau kekuatannya menurun, maka secara otomatis dirinya pasti akan menjadi mangsa empuk bagi Lucius. Di manga Black Clover chapter ke-360 ini, setelah melihat Yuno menjadi semakin kuat, kita memang diperlihatkan dengan sebuah adegan di mana Lucius merevisi apa yang dia lihat dalam ramalannya serta apa yang terjadi saat ini. Pasalnya dia sama sekali tidak pernah menyangka kalau Yuno bisa menjadi begitu kuat seperti sekarang ini. Lantaran menurut ramalan yang dia lihat, seharusnya versi Yuno terkuat adalah jika di kerajaan Spade tidak terjadi pemberontakan dan dia dibesarkan layaknya seorang pangeran pada umumnya. Bahkan dalam ramalan tersebut, Yuno versi terkuat menurut penglihatan Lucius baru bisa menguasai sihir bintang setelah berlatih selama bertahun-tahun lamanya. Tapi apa yang terjadi saat ini, Yuno mampu menguasai sihir bintang dalam jangka waktu setahun saja. Itu pun Yuno yang sekarang jauh lebih kuat daripada Yuno dalam versi terkuat menurut ramalan Lucius. Namun menariknya lagi, rupanya bukan hanya itu saja ramalan yang direvisi oleh Lucius. Sebab dalam ramalannya seharusnya Noel tidak sekuat sekarang ini. Bahkan menurutnya tidak ada masa depan yang dilihat Lucius Noel menjadi wanita kuat layaknya apa yang dia lihat saat ini. Dan bukan cuma itu saja. Dalam ramalan yang dia lihat, Mereoleona seharusnya terbunuh langsung oleh Morris. Tapi kenyataannya dia dapat bertahan. Malahan Mereoleona juga dapat memberikan perlawanan. Selain itu, dalam ramalan yang dilihat oleh Lucius, seharusnya dalam peperangan kali ini Fuegoleon juga sudah tidak ada. Lantaran dari penglihatannya, Fuegoleon seharusnya telah tewas. Yang mungkin tewas lantaran terkena serangan dadakan dari Patri dulu yang membuatnya harus kehilangan salah satu lengannya. Lalu selain itu, dalam ramalan yang dilihat Lucius, seharusnya sekarang semua para kesatria sihir sudah musnah. Namun pada kenyataannya, para kesatria sihir kerajaan Clover masih terus berjuang sampai sekarang. Itu artinya semua ramalan yang dia lihat tidak ada yang benar. Atau dengan kata lain, apa yang Lucius saksikan dalam penglihatannya tidak ada yang menjadi kenyataan. Tentunya Lucius sangat bingung ketika mengetahui semua hal itu. Bahkan saking bingungnya dia sampai mempertanyakan mengenai kemampuan penglihatannya. Dan saat tengah bingung sembari bertarung inilah secara tiba-tiba dia kembali mendapat penglihatan. Penglihatan di mana Yuno versi sekarang yang akan memberikan serangan terakhir kepadanya kelak. Seperti halnya yang Yuno lakukan ketika bertarung melawan Lucifero. Lalu setelah melihat hal itu, akhirnya Lucius juga menyadari sesuatu yang amat penting. Yaitu di dalam dunia ini, masa depan yang tidak bisa dia lihat adalah dunia yang ada di bawah pengaruh dari Asta. Yang hal tersebut kalau dilihat-lihat sangat masuk akal. Sebab semua orang yang masa depannya tidak sesuai dengan penglihatan ramalan Lucius memang berhubungan dengan Asta. Entah itu Yuno, Noel, Mereoleona, sampai Fuegoleon adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Asta. Itu artinya secara tidak langsung semua ramalan Lucius telah dipatahkan oleh Asta. Makanya apa yang dilihatnya dalam ramalan tidak ada yang menjadi kenyataan. Yang ada kenyataannya malah sangat jauh berbeda. Yang itu berarti sosok Asta sudah berada di luar jangkauan kekuatan Lucius.
Makanya kakak tertua dari Socrates bersaudara ini tidak bisa melihat masa depan dunia yang berada di bawah pengaruh Asta. Lalu dengan terungkapnya fakta ini membuat Asta menjadi karakter yang lebih unik lagi. Pasalnya sejak awal dia unik karena tidak memiliki mana di dunia yang semua orang mempunyai mana. Dan sekarang dia semakin unik lantaran masa depannya tidak bisa dilihat oleh kekuatan penglihatan masa depan Lucius. Dan mungkin alasan kenapa masa depan dunia yang ada di bawah pengaruh Asta tidak dapat dilihat oleh ramalan penglihatan masa depan Lucius karena dia tidak mempunyai mana. Lalu jika itu benar, maka kakak tertua dari Socrates bersaudara ini hanya bisa melihat masa depan dari orang-orang yang memiliki mana saja. Di Manga Black Clover chapter ke-360 ini, pada akhirnya Lucius menjadi lengah lantaran dia tengah memikirkan masa depan yang dia lihat serta apa yang terjadi saat ini di hadapannya. Dan ketika sedang lengah inilah kesempatan tersebut sama sekali tidak disia-siakan oleh Yuno. Soalnya Yuno yang melihat Lucius tengah lengah langsung saja melancarkan serangan terkuatnya. Yang pada akhirnya serangan tersebut berhasil mengenai Lucius dengan telak. Bahkan saking telaknya serangan Yuno ini sampai dikatakan menembus Lucius. Memang benar kita masih belum tahu seperti apa efek lanjutan dari serangan Yuno ini. Apakah serangan itu akan berhasil mengenai Lucius apa tidak? Lantaran sesudah Yuno melancarkan serangannya, Manga Black Clover chapter ke-360 memang harus berakhir. Dan untuk mengetahui lanjutan jalan ceritanya, kita harus lebih bersabar lagi menunggu selama 2 minggu lamanya. Sebab minggu depan Manga Black Clover dikatakan akan kembali libur rilis. Kira-kira akankah Yuno berhasil mengalahkan Lucius? Dan seperti apakah efek serangan Yuno yang dia lancarkan kepada Lucius? Jujur saja jika saya sendiri tidak yakin kalau Lucius akan kalah oleh serangan Yuno ini. Pasalnya tidak mungkin juga Asta akan kembali setelah musuhnya telah dikalahkan. Apakah mungkin Lucius benar-benar kalah oleh Yuno dan setelah itu iblis Astaroth akan muncul? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Karena memang jawaban dari semua pertanyaan itu masihlah belum ada. Dan yang mengetahui jawabannya tentunya hanya mangakanya seorang, yakni Yuki Tabata Sensei. Namun yang jelas apapun jawaban dari semua pertanyaan tersebut, Manga Black Clover ke depannya pasti akan menjadi semakin seru lagi. Semakin seru serta epik. Dan yang pastinya manga ini akan semakin layak untuk dinantikan kelanjutan jalan ceritanya. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai Manga Black Clover chapter ke-360 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangatlah berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.